Kita lanjutkan materinya tentang monohibrid dominan penuh. Bu kasih contoh, tumbuhan berbatang tinggi punya genotip T besar disilangkan dengan tumbuhan berbatang pendek, genotipnya T kecil, batang tinggi dominan terhadap batang pendek. Jadi yang disimbolkan dengan huruf besar itu adalah yang dominan. Tentukan rasio atau perbandingan genotip dan fenotip pada F2. Nah, langkah awal, kalian tentukan parentalnya atau induknya. Tuliskan tadi induk di dalam soal itu adalah T besar dengan fenotipnya batang tinggi, disilangkan dengan T kecil, fenotipnya berbatang pendek. Setelah itu kita tentukan gametnya. Gamet itu diperoleh dari parental induk, genotip parental induk. Di sini ada T besar. Jadi gametnya kita tuliskan T besar dan T besar. Kemudian fenotip pada parental, genotip pada parental itu ada T kecil. Kita tuliskan T kecil. Nah, diperolehlah F1. F1 itu adalah hasil persilangan antara gamet jantan dengan gamet betinanya. Nah, di sini ada T besar, yang sebelah kanannya ada T kecil. Nah, ini disilangkan antara T besar dengan T kecil. Nah, diperolehlah T besar, T kecil. Atau kita simpulkan untuk fenotipnya T besar, T kecil itu adalah berbatang tinggi. Karena di sini ada huruf T besar yang kapital. Jadi kalau ada kapital pasti yang tinggi yang muncul. Nah, yang ditanyakan karena kita mencari keturunan kedua atau F2-nya, maka kita harus cari F2. F2 itu adalah hasil persilangan antara F1 dengan F1. Nah, F1 tadi induknya atau parentalnya ini adalah T besar, T kecil, berarti disilangkan dengan T besar, T kecil. Atau berbatang tinggi disilangkan dengan batang tinggi. Sama dengan tadi tentukan gametnya. Di parental ada T besar, T kecil, berarti gametnya T besar dengan T kecil. Begitu juga yang sebelah kanannya, yang ini juga ada T besar, T kecil, berarti gametnya T besar dengan T kecil. Setelah itu langsung cari F2. Untuk memudahkan, pakai diagram Punnett. Nah, di sini Ibu kasih ada betina dan ada yang jantan. Nah, misalnya yang ini Ibu simpan di yang betinanya. Berarti ini nanti simpan di gamet sebelah kiri di sini, ya. Kemudian untuk yang T besar, T kecil yang satunya simpan di sebelah atas kanan. Nah, kolom yang pertama di sini ada T besar. Nah, T besar itu diperoleh dari di sini gametnya ada T besar, yang atas juga ada T besar. Berarti di sini persilangannya T besar dengan T besar. Jadi lihat kolom kiri dengan atasnya. Selanjutnya sama, T besar, T kecil juga diperoleh dari kolom yang sebelah kiri ada T besar, yang atas ini ada T kecil. Berarti ditulis di sini T besar, T kecil. Kemudian yang kolom ketiga ada T kecil dengan T besar. Karena T kecil dengan T besar berarti kita tuliskan T besar dulu di sini. T besar, kemudian baru T kecil. Yang terakhir, sebelah kiri dengan atas ada T kecil dengan T kecil. Berarti di sini tulis T kecil, T kecil. Nah, kalian perhatikan di sini ada T besar. 1, T besar, T kecil, 2, T kecil. Ada 1. Kemudian lihat di sini ada T besar, berarti dia karena ada huruf kapitalnya berarti dia yang dominan. Dominan itu adalah yang batang tinggi. Ini juga karena ada kapitalnya berarti masih berbatang tinggi. Dan yang ini pun masih berbatang tinggi. Nah, beda dengan yang ini T kecil. Karena tidak ada yang dominan, nah ini namanya resesif. Ini adalah induk yang keturunan yang batang pendek. Sehingga tadi diperoleh rasio genotip. Tadi kalian sudah simak bahwa T besar jumlahnya ada 1. T besar, T kecil jumlahnya ada 2. Kemudian T kecil jumlahnya ada 1. Nah, sehingga diperoleh rasio genotip untuk monohibrid dominan penuh adalah 1/2/1. Sedangkan rasio fenotipnya itu ada batang tinggi
dan batang pendek. Batang tinggi tadi ada 3 dan batang pendek ada 1. Sehingga diperoleh perbandingan fenotip untuk monohibrid dominan penuh adalah 3 berbanding 1. Nah, jika yang dicari prosentasenya itu adalah 3/4 untuk yang batang tinggi ini kan 3 nih. 3, kemudian 4-nya dari jumlah antara batang tinggi dengan batang pendek. Berarti 3/4 dikali 100%, jadi 4 dari seluruh keturunan, sama dengan 75%. Berarti ini untuk yang berbatang tinggi. Sedangkan yang berbatang pendek jumlahnya ada 1. Berarti 1/4, 1 dari batang pendeknya, 4 dari keturunannya, dikalikan 100%, sama dengan 25% berbatang pendek. Jadi kalau persentase perbandingannya 75% berbanding 25%. Selanjutnya ada monohibrid dominan tidak penuh atau biasa lebih dikenal dengan intermediate. Nah, ini contohnya. Tumbuhan berbunga merah kita simbolkan M besar M besar, disilangkan dengan tumbuhan berbunga putih kita simbolkan dengan M kecil M kecil. Bunga merah bersifat intermediate. Nah, karena ada keterangan intermediate, berarti di sini tidak ada sifat dominan, tidak ada sifat resesif. Nanti hasil keturunan pertamanya itu berarti hasil perpaduan antara sifat kedua induknya. Tentukan rasio perbandingan pada F2-nya. Sama dengan yang pertama Ibu jelaskan, kita cari parentalnya. Parentalnya tadi ada M besar untuk yang merah. Kemudian M kecil untuk yang putih. Setelah itu langkahnya mencari gamet. Gametnya berarti untuk yang M besar itu adalah M besar dengan M besar. M kecil berarti gametnya M kecil dan M kecil. F1-nya itu adalah hasil persilangan ini. Ada M besar dengan M kecil. Berarti tuliskan di sini M besar dengan M kecil. Nah, karena tadi ada keterangan intermediate itu berarti perpaduan, sehingga M besar dengan M kecil itu bukan merah ataupun putih, melainkan merah muda. Nah, F1 adalah sifat perpaduan kedua induknya. Nah, untuk mencari keturunan keduanya atau F2-nya, sama dengan tadi yaitu menyilang F1 dengan F1-nya. Karena F1-nya tadi M besar M kecil, berarti disilangkan lagi dengan M besar M kecil. Atau merah muda disilangkan dengan yang merah muda. Kita cari gametnya. Berarti ini gametnya M besar dengan M kecil. Yang sebelah kanannya juga sama. M besar dengan M kecil. Untuk mencari F2, kita pakai diagram Punnett. Berarti yang pertama ini kita simpan di kolom kiri. Yang keduanya berarti kita simpan di kolom sebelah kanan. Kita silangkan. Sebelah kiri ada M besar, sebelah kanan atas ada M besar. Berarti di sini kita tuliskan M besar, M besar. Kemudian yang sebelah kanannya, kolom kedua, berarti lihat lagi ada M besar, atasnya ada M kecil. Berarti tuliskan M besar, M kecil. Begitu pula yang kolom ketiga, berarti persilangannya ada M besar, M kecil. Yang terakhir, karena sebelah kiri ada M kecil, atas M kecil, berarti M kecil, M kecil. Nah, kita tuliskan fenotipnya. M besar tadi seperti induk awal itu adalah merah. Kemudian M besar M kecil seperti yang tadi di atas ini. Nah, itu adalah merah muda. Berarti M besar M kecil merah muda. M kecilnya untuk yang putih. Kita simak baik-baik. Ada M besar 1, M besar M kecilnya 2, M kecilnya 1. Oleh perbandingan untuk genotip itu ada M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Kemudian fenotipnya tadi sudah kalian lihat ada merah muda dan putih. Merahnya ada 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Jadi kesimpulannya untuk perbandingan fenotip dan genotip pada monohibrid intermediate itu sama. 1 berbanding 2 berbanding 1. Atau jika mencari persennya berarti 25% berbanding 50% berbanding 25%.